Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah aku ada di Cilegon lagi dan bersama Mbak Rofiko ya. Iya. Oke, Mbak, gimana prosesnya kemarin? Kemarin Kan waktu malam-malam kita laporan itu kan katanya sudah datang lagi ya? Iya. Paginya jam 9. Pas begitu saya sampai ke Polres, datang lagi ngobrol ya sampai sono ya Kak. Terus dari Polres justru dari PPA-nya menyarankan untuk minta tolong ke Babinsa. Karena mbaknya meminta cuman hak anak doang, nggak mau dilaporin pidananya. Iya. Gitu, karena nggak disalahkan juga pihak kepolisian karena mbaknya bilang menuntut hak anak aja. Iya. Tapi kalau minta nuntut keadilan itu bisa dilaporkan gitu. Iya. Jadi pihak dari kepolisian menyarankan dan PPA untuk meminta pendampingan Babinsa ya? Iya, Babinsa. Oke. Nah, orang dari sana setelah YouTube tayang tadi malam gimana? Ada yang menghubungi atau seperti apa? Dari pihak keluarga adopsi nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Terus mantan suami? Mantan suami kemarin ada menghubungi, dia bilang posisi lagi di tempat keluarga adopsi. Terus? Dan kebetulan sampai sono katanya nggak ada. Tetap nggak mau keluar sama sekali, dia nunggu sampai 5 jam. Terus? Mantan suami juga alhamdulillah udah niat mau ngambil juga, mau bantu. Terus? Iya, akhirnya tetap nggak ketemu sama si dia. Oh, sama dianya? Iya. Tapi dianya ada nggak mau keluar? Nggak sama sekali. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti ini kita sama Babinsa. Ini yang menyarankan Babinsa? Dari PPA. Dari PPA? Iya. Nah, kemarin PPA bilangnya mau ada pendampingan juga nggak? Enggak, cuman minta pendampingan dari Babinsa, gitu aja. Nanti saya juga coba telepon ke bapaknya. Gitu. Ya udah nanti coba tanya sama Babinsa ya butuh pendampingan PPA-nya apa enggak ya? Iya. Biar clear, biar kita kesana nggak sia-sia lagi gitu, Iya. bawa hasil. Ya, bismillah ya. Bismillah. Oke guys, ikutin terus. Oke guys, ini kita baru selesai ke kantor polisi yang terdekat di daerah sini. Dan tadi kita kan minta pendampingan untuk Babinsa ya, Pak. Ternyata Pak libur, itu yang pertama. Yang kedua, yang piketnya tidak bersedia. Iya Kak. Dikarenakan takut salah jalur katanya. Sebab dari PPA kan yang diminta Pak. Oke. Besok ditelepon lagi sama Pak. Bisa sekalian pendampingan PPA nggak? Nanti di make sure lagi ya? Iya Kak. Jam berapa kira-kira besok? Kalau masalah jamnya belum jelas ini ya Kak. Oke, ya udah nanti Mbak pastiin lagi aja. Jadi besok berangkat gitu ya? Iya. Ya udah yuk. Diikutin aja nanti seperti apa prosesnya. Jadi besok kita kesini lagi bersama Babinsa dan juga kalau bisa diusahakan bersama PPA-nya juga biar kita nggak salah langkah dan kita nggak bolak-balik. Bukan nggak salah langkah sih, biar pasti aja bahwa kita bawa orang-orang yang tepat gitu ya, didampingi oleh orang-orang yang tepat. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know what I meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku sampai di Cilegon dan kita insya Allah hari ini hari apa? Hari Kamis kita mau menyelesaikan kasus Bu Vivi, Rofiko, astagfirullahaladzim, maaf. Karena banyak kasus jadinya otak saya banyak.
Jadi ya insya Allah nih kita mau melanjutkan kasus yang kemarin anaknya diambil oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kita sempat ada itikat baik untuk datang ke sana malam-malam, tetapi pihak yang ngambil tidak ingin menyerahkan, bahkan tidak ingin ketemu sama kita. Jadi insya Allah kita akan membantu melanjutkan misi pengambilan hak atas anak yang sudah diambil ya. Bismillah, semoga dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin terus guys. Nah, ini kita bersama Ibu Siti Nasaroh. Ibu Siti Nasaroh. Ibu bagian dari pendamping dari UPT PPA. Oke. Pendamping kasus. Nah, jadi ini gimana Bu nanti prosesnya? Bu Kepala nanti yang akan langsung, jadi Mbak Novi langsung ke Bu Kepala yang akan mengarahkan Bu Kepala langsung ya. Kami tidak bisa gitu kan karena yang berwenang Bu Kepala di sini. Oke, jadi ini kita nunggu dulu ya. Ya, sebentar ya, saya tunggu ya. Terima kasih. Oke guys, jadi kita nunggu dulu dan insya Allah kita bisa langsung menuju ke sana. Karena ini udah lama banget kasusnya 3 bulan. Terus aku dapat info katanya kemarin si oknum yang ngambil ini katanya udah nggak di rumah. Tapi nggak tahu juga ya, kita nanti lihat seperti apa. Karena ada tetangga-tetangga dan warga di sana juga yang sempat ngechat aku memberikan informasi mengenai Mas ini Tit dan juga Ibu Tit. Ya udah, ya Bismillah nanti kita ketemu sama oknum tersebut untuk menyelesaikan secara baik-baik. Kalau enggak ya terpaksa jalur hukum ya, karena kena pasalnya anak di bawah umur. Banyak sih ini kenanya. Nanti kita lihat aja endingnya seperti apa ya. Ikutin terus guys. Assalamualaikum. Misi. Musik udah Kak? Cukup berdua sih. Masuk ya. Misi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Novi. Ya, betul. Izinnya Mbak Novi untuk laporan dari kantor. Silakan. Boleh buka maskernya. Oh. Nggak COVID kita loh. Nah, jadi gimana Bu untuk ini Ibu Vivi? Seperti apa langkahnya? Ini kan saya sudah, karena ini kan antar lintas kota ya Mbak. Jadi memang maksudnya kita supaya lebih cepat, lebih greget ya. Maka ke provinsi memang aturannya begitu, karena lintas ini kan, kenapa saya bilang lintas kota? Si mbaknya kan beralamat di sini, sedangkan anak sudah dioper ke arah Pandeglang kan? Ya, betul. Jadi nanti wilayah birokrasi hukum juga pakainya Polda, jadi cepet gitu ya. Yang kedua, kita sudah rujuk itu tadi karena jam 9 janjinya kan? Kita sudah rujuk. Nah ini semua tim kan masih ke Pandeglang tuh. Maksud saya besok pagi kita dampingin ke sana. Kalau sekarang yang menerima cuma staf, karena berkasnya Mbak sudah dibawa tim rujukan yang menerima tadi. Gitu. Oh, provinsi tadi ya? Iya, kan jam kita udah janji. Emang kemarin mereka yang salah, mereka terlambat karena ini ya. Terus kita sampai jam berapa ya nunggu. Terus ininya tadi jam 9 kurang dia udah sampai sini, kita tunggu-tunggu gitu ya. Mungkin sebentar lagi. Soalnya kan posisinya juga kita kan dari Jakarta Selatan, terus tim kita kan juga dari Tangerang, ditambah kita baru nyampe banget dari Lampung Bu, jam 2 jam 2 subuh tadi gitu. Makanya pas kita berangkat ke sini kita ngatur-ngatur di rumah dulu, karena kita ada ODGJ yang kita bawa juga Bu, orang dengan gangguan jiwa, bawa dari Lampung. Makanya udah selesai kerjaan kita bagi-bagi baru ke sini. Ya terserah, nggak apa-apa juga, kami dampingin juga kalau mau hari ini. Itu sudah saya siapkan, tim saya sudah saya siapkan, cuman pasti Mbak dipanggil lagi besok pagi kan, karena tadi saya sudah bicara sama kepalanya itu langsung saya bilang, Bu Masita maunya apa ini, kita nggak mau apa-apa Pak, anak minta kembali,
Oke, jalur mediasi mau nggak? Ya nggak apa-apa, kita nggak mau cari musuh kok. Saya bilang jalur mediasi, tapi kalau nggak bisa jalur mediasi, maka di ranah hukum kan. Ya, betul. Karena ini ibunya Pak, Bu Masita pastikan ini ibunya, pastikan saya ini ibunya. Semua dokumen ada. Tadi sudah kita bawain dokumennya. Maksud saya besok pagi jam 8 kita sudah berangkat. Sudah ini gitu dokumen mereka sudah pelajari dan mereka tadi memang langsung ke Pandeglang, makanya itu sudah dibawakan. Oke. Kalau misalnya kita hari ini untuk berangkat, kira-kira bisa nggak Bu? Bisa juga, cuman kan besok pasti Mbak Rafika dibawa lagi kan, karena hari ini kan mereka kan koordinasi dulu nih ke Pandeglang. Tadi kan berkas sudah saya bawain, makanya tadi baru kita ini kan ini gitu ya sudah nggak apa-apa, tapi sekarang pun nggak apa-apa, tapi berkas dibawa yang ke Pandeglang. Ngambil anak itu ya bukan ngambil Mbak, kita juga nggak bisa ngambil langsung ya, mereka kan koordinasi dulu, makanya dia tanya Bu Masita maunya apa, harapannya itu anak kembali saja. Caranya mediasi boleh, kalau nggak jalan ranah hukum silahkan, karena sudah ada unsur perdagangan orang. Kalau saya bilang unsurnya kemana, ya sudah kita sudah koordinasi. Tapi kalau Mbak mau ke sana ya nggak apa-apa juga, kita ini cuman tim yang menerima bukan tim yang tadi gitu. Ini ya diterima stafnya, tapi berkas Mbak udah dibawa yang tadi gitu. Gitu berarti saja. tetap bisa ada pendampingannya? Tetap pendampingan, kita antar kok, sekarang kita antar, besok juga kita antar, terserah Mbak. Cuman Mbak jangan jenuh ya kalau besok diminta, karena kan besok yang presentasi itu kan saya di sana gitu. Nggak apa-apa, ya kita coba hari ini dulu ya. Nggak apa-apa, udah ada dengan bucu, udah disiapkan dengan bucu. Stafnya mereka udah disiapkan, nanti ibu diantar dari sini juga gitu. Ininya bagaimana ya besok saya bicaranya ya sama itunya, tapi yang pasti tadi begitu penerimaan mereka. Ya maksud saya hari ini kita bisa berangkat langsung menemui anaknya. Enggak Mbak, kita kan masih ke provinsi. Iya, besok. Ya berarti nggak bisa hari ini intinya. Kayak tadi jam 8. Poinnya itu. Poinnya intinya kan nggak bisa diterima. Makanya kalau Mbak Novi mau hari ini ya ke kantor itu boleh kita antar. Oh, ke kantor itu doang, tapi nggak bisa untuk gituin anaknya. Besok bisanya. Oh ya udah. Besok bisanya. Karena semua di luar. Mereka semua di luar. Tadi yang kesini ini namanya tim rujukan. Kami kan punya tim-timnya ya. Nah, itu tadi ini saya bawain, saya bilang ya udah Bu, kami koordinasi sama tim Pandeglang. Nah nanti dari tim Pandeglang, nah besok lah kita ke sana ininya. Gimana menurut Mbak? Saya udah coba ini mantan suamimu, saya coba telepon kan janjinya malam, itu langsung sudah diblokir dia Mas ya. Saya pakai nomor lain, juga dia tahu dengan jarak yang berbeda, itu juga blok, dia nggak ini itu. Pak Arisnya juga sudah kita telepon, itu nggak ada kalau di Cilegon Mbak. Marketing Cilegon nggak ada. Kita sudah cari marketing Cilegon nggak ada. Adanya mungkin saya minta tolong sih, coba sih berarti marketing arah Pandeglang nih, karena kata mereka nggak mungkin dia pegang 3 tempat begitu Bu, gitu. Itu yang saya hubungi manajernya. Jadi kalau mantan suami tidak ada itikat baik ya Bu? Sepertinya nggak ada, karena dia kan janji jam 6 sore habis maghrib. Saya hubungin itu udah langsung diblokir nomor saya, gitu. Udah nggak bisa. Saya pakai nomor suami saya gitu. Dengan jarak yang beda lah saya buat, karena saya tahu kan dia pasti baca. Ternyata dia sudah piawai juga, dia baca juga saya gitu kan. Dia ini, jadi artinya ya kita nggak perlu dia sampai ini. Yang penting langkah pertama anak diambil dulu. Kalau misalnya tidak ada itikat baik, baru kita kasus pidana ya Bu ya? Tetap di kasus pidana kan Mbak, karena ini TPPO juga. Iya, kasus pidana, tetapi ini dalam poin
si mantan suami juga akan tetap keseret ya Bu? Iyalah, karena Iya. dia pelakunya kan, Mbak. Betul. Kan nggak mungkin si sana penampung itu tahu Yes, betul, kalau nggak Bu. ini. Jadi tadi saya bilang ya langkah pertama kita mediasi itu untuk supaya pulang, karena Mbak ini sudah pernah loh saya bilang ke rumahnya dan beliau janji mau nganter, saya bilang gitu. Sebetulnya kalau nggak ada birokrasi, cuman nanti kan Mbak, kalau kita nggak pakai birokrasi, ranah hukumnya kita kepentok. Nah, mentoknya ini kan udah ranah hukum Polda karena antar lintas. Maka saya bilang hormatin dulu lah birokrasi. Sebetulnya kita ke sana langsung juga bisa Mbak. Tapi nanti ketika kita butuh ranah hukum kita kesulitan. Panjang ya Bu. Panjang. Jadi biarkanlah sama ininya. Saya pastikan insya Allah anak Mbak dapat. Ya tinggal waktunya aja, tapi kalau Mbak mau juga hari ini tapi ya nggak kesana Iya, gitu. oke. Itu poinnya ya, kita udah tangkep. Nah berarti inti dari ini semua, kalau misalnya besok pada saat kita kesana terus mediasi gagal, ranah hukum jalan ya Bu? Jalan. Oke, ranah hukum. Walaupun ranah misalnya dia ini Mbak, ini kan kita juga harus pelajarin ya. Ini berarti kan katanya Mbak nih kan ketika dulu itu tetap ada omong-omong dengan cewek lain yang pengen dinikahin. Artinya orang ini kemungkinan misalnya anak dikembaliin, kita biarkan dia, berarti ada orang lain dong yang bisa jadi korban. Kemungkinan kan mantan suami dia ini pemain seperti itu Mbak. Nanti ngawinin, cerai, anak diambil, jual. Kan begitu ya, ini yang kita takutin. Seperti itu. Jadi saya tadi itu masih diduga ya Bu ya? Masih diduga, tapi kan kita harus dalemin. Maka saya bilang yang pertama yang diminta anak dikembaliin, yang kedua tetap ranah hukum. Saya tadi sudah ini. Karena jujur saya kan udah ngehubungin mantan suaminya ya Mbak, mungkin Mbak juga udah tahu. Awalnya dia bilang kooperatif, saya kooperatif kok, saya ikutin alurnya. Ikutin apanya, saya WhatsApp udah langsung centang satu, udah di blok gitu, berarti benar-benar gak ada itikat baik. Ya udah, saya bilang kalau misalnya Mas tidak ada itikat baik, kita kan juga ada pengacara Bu gitu, kita bisa lanjutkan untuk sampai dia masuk gitu loh Bu. Karena kan kayak gini ya udah jelas dia bersalah. Yang pertama tanpa izin gitu ya Bu, tidak ada kesepakatan, dan alurnya adopsi pun tidak sesuai dengan ini. Jadi kanan kiri sebetulnya kena ya, yang menampung kena, yang memberikan kena. Nah, jadi ini sudah apa ya, sepasang memang harus kena mau nggak mau gitu. Ya jadi emang saya udah ini sih Mbak, sudah apa ya, kita sih udah ke arah sana karena baunya, ciumannya kan sepertinya ke arah situ. Terus ditambah saya kan sudah memperkenalkan diri sebagai lembaga negara, tapi dia tidak merespon baik ya. Iya, artinya kan dia yang memberi janji ya Mbak, bukan saya Mbak, denger kan. Nanti ya Bu, saya lagi kerja, sopan sih dia, saya hargain itu kan. Persis habis maghrib sebelum saya praktek, saya langsung telepon dia dulu. Tuh langsung nggak ada ini. Sama kayak saya juga. Ya, terus saya WA contreng satu, saya telepon pakai telepon suami saya, udah nggak bisa juga, itu dalam waktu 1,5 jam saya bedanya. Kerja di mana Mbak? Maklip Tangerang kan? Iya, di PT pabrik ya? Pabrik tinta. Pabrik tinta. Di sini juga? Di Tangerang. Cetake. Bitung area Itu. Mbak tapi udah ngehubungin pihak keluarga suami? Udah pernah. Bapaknya cuma menanggapi, oh yaudah nanti saya klarifikasi dulu sama anak saya. Apabila ini memang benar, saya bakal hubungin Anda lagi. Malah diblok akhirnya. Siapa nama mantan suaminya? Udah. Saya sampai itu kok Mbak, saya. Dari ibunya juga udah sempat saya chat, saya telepon. Saya kalau emang nggak ada etiket baik, saya bakal bawa yang dulu. Tetap nggak ada, cuma dibaca, ujungnya diblok juga. Gitu. Pak pun begitu Mbak. Kalau Pak memang sudah nggak ini sama sekali, nggak respon. Nggak respon. Saya memperkenalkan diri atas nama lembaga, maksud saya supaya dihormat. Saya bingung deh sama oknum kayak gini, maksudnya kalau dia merasa dirugikan, seharusnya udah terima resikonya seperti apa gitu, karena ya ini kan nggak sesuai prosedurnya Bu. Adopsi anak tuh nggak gampang loh, nggak mudah. Ada beberapa
yang saudara saya itu tuh sampai 1 tahun, 1,5 tahun Minimal sampai 6 2 tahun. bulan, Ya Mbak. minimal 6 bulan betul. Itu pun harus disurvei ya Bu ya. Iya. Keadaan rumahnya, pekerjaan orang tuanya. Sampai rekening sampai gaji itu harus ada slip gaji Nah, masuk. betul. Karena kan kita juga dari yayasan ya, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi kita tuh udah mencari tahu dan ada kerjasama juga sama LBH bagaimana sih sistem adopsi anak gitu. Apalagi kan saya merawat 4 anak, tetapi harus di garis besar ya, saya tidak pernah mengadopsi. Jadi semua atas nama orang tuanya. Saya hanya mengasuh. Kalau suatu saat nanti orang tuanya sembuh, saya ikhlas. Gitu. Diambil silakan. Iya, karena kan orang tuanya udah GJ Bu, gitu. iya. Jadi kalau mau diambil silakan, saya ikhlas. Karena sekali lagi dari awal saya niat juga niatnya bantu karena Allah ya, gitu. Jadi kalau emang bukan milik saya, kapanpun nggak akan bisa diambil ya Bu. Iya. Gitu. Makanya kok ini bingung banget. Udah jalurnya salah, terus membiayai cuman melahirkan aja ya. Cuma melahirkan aja, terus mau diambil sekarang seolah-olah hak milik sendiri. Karena ada tetangganya juga Bu yang pada ngechat saya, katanya ada emang dia sering adopsi anak, jadi bukan cuma 1 kali ini. Oh, memang sudah ini ya. Emang dia sebenarnya udah bermasalah berkali-kali karena mau diambil lagi sama orang tuanya, mau diambil lagi sama orang tuanya. Ini kasus yang kesekian kalinya tapi nggak kapok gitu loh. Emang sama dia dirawat dia atau dikasih ke orang lain? Nah itu nggak tahu. Kalau dia mah bilangnya dirawat dia. Tapi kita belum tahu Bu. Tapi Mbak belum pernah ketemu, waktu Mbak kesana nggak ketemu anaknya ya? Enggak. Kan anaknya aja enggak. Kan Oh, sama nggak saya Bu, ketemu. nggak Oh, dia nggak ketemu Pak. tidak mau menemui kita. Kita nunggu itu sekitar 1,5 jam ya? Iya. 1,5 jam. Padahal sudah ke rumahnya ya? Sudah ke Pak RT. Di rumah Pak RT sampingan rumahnya. Kan Iya. kita nggak berani langsung datangin ke rumahnya ya Bu, ada etikanya gitu. Iya. Jadi kita datangin Pak RT, Pak RW dan lurah setempat, yaitu tidak menemui kita. Berarti nggak apa-apa Mbak, besok kita ya Mbak siapkan tenaga karena besok perjalanan kita pasti panjang, kan? Ya kan? Siapin tenaga, pagi jam 8 kita udah pergi. Saya nanti minta surat perintah dulu, saya mendampingin Mbak, besok kita pergi jam 8. Ya pasti kan ada perlawanan mereka ya, nggak apa-apa, kita juga punya advokat, kita juga punya pendamping psikologis ya, jadi nanti ya kita usaha dulu ya, kita baik-baik, nanti saya atas nama lembaga meminta baik-baik, siapkan yang Mbak kasih sama kami kan sudah ada, Mbak juga pegang yang asli-aslinya sebagai dokumen Mbak kan ya, dokumen kelahiran, foto itu kan kami sudah lihat semua. Jadi nanti kita akan ini start jam 8 ya Mbak ya, karena pasti panjang kan, supaya kita selesai cepet lah karena besok Jumat gitu ya Mbak ya. Jadi sepakat ya besok ya, Sepakat. Mbak Novi ya, sepakat jam 8 kita dari sini. Jadi kita pakai mobil perlindungan ada. Sampai di sana ada nggak ada dia pasti istrinya kan ada pasti ininya, kita akan cari. Saya ini kan nunggu juga di mana sebetulnya dia. Kalau kantornya di Serang kan Serang nggak jauh lah, kita tahu di mana, Pandeglang kita tahu di mana, gampang lah ya buat kita untuk cari seperti itu. Maaf dipotong. Ada warga dan tetangga juga yang info katanya ada sanak saudara dia. Jadi katanya si istrinya ini ngungsi Bu, katanya untuk ngumpet untuk saat ini. Kemana gitu mengungsi? Iya, tapi daerah-daerah sana juga. Makanya kalau bisa jangan ada yang menghubungi Pak RT, Pak RW gitu, nggak usah gitu. Jadi Dadakan langsung aja. dadakan gerebek kita ke sana gitu. Terus diramein maksudnya ya nggak apa-apa karena kan warga situ pasti akan tahu. Gitu. Karena pasti Mbak ada cerita yang dikarang di sana biasanya. Orang ibunya nggak mau ini, biasa gitu Mbak. Pasti ada mematikan karakter seorang ibu, biasa itu Mbak. Ibunya orang jahat, biasa begitu pasti, sehingga masyarakat simpati kan, otomatis kan gitu, jual simpati kan begitu caranya kan Mbak. Jadi bukan saya ini, mungkin karena nggak ketidaktahuan mereka kan, saya bilang kenapa Mbak Novi nggak ke kita, kalau lembaga yang bicara kan nggak bisa main-main mereka. Mungkin kan kalau Mbak disangkanya
ya ini mah pinter-pinter mau viral doang bisa kan, tapi kalau lembaga negara yang bicara kan beda cerita. Maka saya bilang, Mbak nggak usah ini, nanti kami mendampingin gitu. Walau ini ranahnya ini kenapa ke provinsi, saya menghormati birokrasi supaya kita nanti jangan dianggap melangkahi siapapun, itu aja sih. Tapi kalau ini udah pasti bisa diambil ya Bu ya? Kalaupun emang nggak bisa diambil ya pasti kena juga gitu ya intinya. Iya. Apa jalur dia tidak bisa kita ambil? Karena kan dia mungkin merasa dirugikan dan lain-lain. Ya itu urusan dia. Ya, urusan kan? dia betul Bu. Kita pas Mbaknya cerita sama saya juga bilang gitu loh. Itu kan urusan dia. Siapa suruh tidak sesuai dengan jalur yang benar. Coba dia gitu. ke Dinsos, adopsi, ikutin aturan, ke pengadilan, cara adopsi seperti apa. Kan kita nggak nyuruh dia gitu. Dia kan orang terpelajar tentunya. Iya betul. Dia kan tahu caranya gitu kan. Kita ya kalau dia merasa udah dirugikan sama udah kan nggak urusan kita. Betul. Bukan anak udah. Secara hukum udah nggak punya anak, yang punya anak Rofiko. Iya betul. Kan gitu. Karena anak ibu ada. Mohon maaf bapak-bapak ini nggak punya anak. Yang punya anak ibunya. Iya. Ya. Betul. Kalau tidak pernikahan siri itu anak ibunya. Bapak-bapak nggak punya hak. Apa yang membuat Pak mau bertahan? Kira-kira Mbak? Oh iya saya sudah habis banyak. Itu resiko kamu dong. Iya. Kan gitu. Rofiko sebagai yang punya anak nggak pernah tahu, nggak pernah bernegosiasi, tanda tangan tidak pernah. Oh, udah ayahnya, siapa bilang dia ayahnya? Dia bisa aja bilang aku nggak sama kamu kok. Kalau kamu mau membuktikan saya anak itu ayahnya, tes DNA, mampu nggak? Dia nggak ditantang, udah nggak. Kalau dia bisa, misalnya saya ini, kita teskan aja darahnya, gampang. Kan gitu. Saya tinggal jalur ke bidannya. Misalnya, ini bener nggak pernah ngelahirin di kamu? Kan gitu ya. Kalau laki-laki gimana cara saya membuktikan? Saya tanya nih bapak-bapaknya. Selain tes DNA. Iya, selain tes DNA. Secara biologis siapa yang saya bisa buktikan kalau itu anak bapak misalnya? Walaupun mukanya mirip tetap aja. Lah ya muka mirip maka bisa Mbak dicetak itu Mbak. Dicetak artinya dengan diasuh sendiri. Diasuh sendiri ya. Itu wajah itu bisa. Lama mirip betul. Ya. Pokoknya poinnya Bu, untuk adopsi itu tidak mudah ya Bu ya? Tidak gampang begitu. Adopsi itu ada aturannya Mbak, 72 item kalau saya tidak salah. Nah, betul. Ya, di antaranya ya yang memberi itu adalah lembaganya yang memang lembaga yang punya SOP adopsi. Apa itu? Dinas Sosial, Mbak. Betul, Dinas Sosial. Nah, saya Mbak Rofiko nggak mampu nih anaknya. Aku kasih deh ke Dinas Sosial. Bu, tolong Bu buat sistem adopsi anak. Atau ada orang, Mbak mau ngadopsi, Mbak ke Dinsos, saya mau ngadopsi, ini anak tetangga saya, tolong pengajuan ini 72 item yang harus ada. Kakak, Bang. Ya. Jadi kalau dia bilang dia sudah ini, berarti di sana pemalsuan dong. Kan gitu. Misalnya, udah ada aktenya, lebih gampang. Berarti dia kena pidana juga, memalsukan. Nah, iya, paham. Ya kan? Gampang itu. Orang memang ini tuh jelas Mbak. Nah, maka saya kemarin bilang, ya Mbak Rofika masih muda, jangan ada perkawinan siri lagi. Iya. Perkawinan siri yang menjadi merugikan ya Bu, perempuan dan anak. Betul. Setuju Bu. Ya, jadi mau gimana perkawinan sah lah dilakukan. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah kawin sama dia kan gitu ya Mbak. Karena memang ya seperti ini Mbak, seperti ini. Cuma sebenarnya hal seperti ini kalau terjadi apa ya? Sebetulnya dia pun rugi juga. Ya kan, kalau udah ada berhadapan hukum. Cuman kita tidak bisa menambah sepertiga hukuman karena dia tidak ada dalam ranah unsur orang tua kandung. Kan gitu kan. Misalnya kan penculikan 15 tahun. Kalau tadi dia menikah sama Mbak, bisa tambah lagi sepertiganya Mbak Opi. Kalau ini nggak bisa. Gitu. Dia dianggap orang lain, orang luar. Begitu. Tapi kan kamu nggak cari itulah ya. Kita pengen anakmu kembali. Dia pun punya apa ya Mbak? Ada punishment buat dia sehingga dia tahu supaya jangan kayak gitu lagi ya Bu. Ya iya dong. Menjadi pelajaran hidup. Iya, tadi dia bilang udah WA Bu sama cewek lain mau menikahi. Berarti kan kita takut ada cewek yang nanti
akan menjadi korban seperti Mbak Rafiko kan. Betul. Ada lagi Mbak kira-kira apa? Udah, berarti ketemu besok ya? Besok di sini kita ketemu. Oke, ya. baik, Kita siap. akan ini. Saya akan siapkan surat tugas saya. Kita akan sama-sama ke sana nanti. Oke. Ya. Bismillah. Ya. Berdoa. Berdoa yang kuat Ibu. Kita kan cuma manusia. Ya. Allah yang Menentukan. mudah-mudahan dengan doamu yang kuat si Pak Dulu hatinya. dulu hatinya udah nggak usah main kekuatan-kekuatan ya, dia kasihkan, dia dengan legowo kan itu enak ya. Jadi keluarga kan sebetulnya, walaupun ya mohon maaf hukumnya saya yang meneruskan karena ini takut sayanya nanti ada lagi yang seperti Ya, ini betul, ya. betul. Hukumnya ini sebetulnya lebih ke arah pembelajaran. Pembelajaran hidup. ya. Pembelajaran buat semua kan gitu. Nggak apa-apa loh ngadopsi anak asal ikutin prosedur gitu aja. Oke. Ya udah, terima kasih Bu ya. Oke. Insya Allah besok ketemu lagi jam 8 pagi. Oke, Ya. makasih juga ya sudah ngebantu Mbak Riko sehingga kenal sama kami, tahu sama kami. Yang Baik. mudah-mudahan dengan ini UPTD PPA bisa dikenal orang banyak, Amin. bisa membantu orang banyak. Terus Terima kasih banyak. Semoga nanti besok kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Amin, Subhanahu wa ya Ta'ala, Allah. dan Mbak Rafiko bisa kumpul lagi bersama anaknya. Poinnya satu, cuman minta anaknya Anak kembali. kembali. Itu aja, nggak lebih ya. Jadi semoga hatinya Pak dan juga istri bisa Lembut, mengikhlaskan, lunak. dilunakkan betul untuk yang bukan milik dan haknya. Walaupun mau sekenceng apapun dipegang nggak akan bisa kalau emang kita bukan miliknya gitu. Bahkan orang tua kandungnya ketika Allah berkehendak aja semua bisa terjadi ya Bu ya. Iya. Apalagi ini bukan anak kandung gitu. Seharusnya sih harus bisa mengikhlaskan gitu ya. terus legowo lah ya. Legowo, Bisa betul. legowo. Ada mau ditambahin nggak Mbak? Udah Udah, cukup. Cuman bisa bilang makasih untuk bantuannya dari Tenovi, dari Sama-sama. Ibu juga udah membantu. Jadi ini pelajaran Mbak, nanti ke depannya nggak usah ada nikah-nikah lagi, nikah-nikah siri ya. Maksudnya kalau mau nikah resmi itu yang pertama, yang kedua kalau aku boleh saran mendingan fokus membesarkan anak gitu. Insya Allah niatnya udah fokusnya ke situ. Iya, gitu kembali kerja lagi untuk anak semuanya. Gitu ya. Iya. Jadi untuk kalian juga bisa banyak banget dalam video ini pembelajaran yang sangat berharga agar lebih mencintai diri sendiri gitu. Jangan terlalu mudah percaya sama omongan laki-laki ya, kadang gitu ya Bu ya, laki-laki ya udah kita nikah siri dulu. Itu laki-laki pada ketawa. Jadi kita nikah siri dulu nanti sahnya gini. Tapi Biar ini dulu katanya. Biasanya itu alibinya biar nggak zina. iya gitu. Hati-hati dengan kata biar nggak zina gitu ya. Itu biasa sebagai alibinya itu kan. Terus kalau Mbak Rafiko kan punya anak perempuan ya. Iya. Nah, jadi untuk menikah, mohon maaf saya tidak ini kan bapak-bapak. Mengingat kasus kami itu Mbak ya, saya kalau belajar dari kasus kita, bapak kandung sendiri pun ada gitu, karena anak korban perceraian, anak ditinggal, anak sama bapak kandung itu juga ada Yang mulai dilecehkan. Iya. gitu loh. Apalagi mohon maaf bapak Ini tiri, iya, Mbak. betul. Jadi Mbak memang harus tadi Mbak Novi bilang berpikir ulang Iya, kalau mau betul. menikah, karena anak yang Mbak bawa Bawa. itu ada yang perempuan ya. Betul. Itu harus benar-benar, karena itu bukan mahramnya, bukan ininya kan ya, kita harus bisa jaga benar. Jadinya kita memang bukan berarti kita seudon, Iya. tetapi ya Menjaga. tidak mungkin kita akan tenang meninggalkan anak itu gitu. Jadi benar-benar dikaji, benar-benar Mbak analisa, benar-benar kalau udah oke. Karena kami Mbak 50% dari kasus kami itu korban bapak tiri dan bapak kandung gitu. Itu bapak tiri dan bapak kandung gitu ya. Jadi
Bukan dilarang Mbak menikah. Jangan terburu-buru ya, Bu? Jangan terburu-buru Iya. karena tidak baik juga dalam agama juga yang namanya janda berlama-lama itu bisa menimbulkan fitnah. Tetapi yang bagaimana juga. Jadi nggak semua ayat itu kita harus bisa breakdown lagi dong ya. Iya. Yang bagaimana? Kalau kita bisa menjaga diri, ya nggak akan ada fitnah juga ya Mbak ya. Nah, tapi kalau tujuan kita memang karena menikah itu karena adalah satu adalah pengabdian kita sama Allah, maka itu pasti kita tidak terburu-buru kan Mbak. Pasti bukan nafsu yang didepankan ya kan Mbak. Nah, pasti yang dikedepankan adalah keamanan, terutama anak putri pertama Mbak ya. Katanya Mbak mau konsultasi ke sini, silakan. Kita ada psikologi klinisnya, ada khusus untuk anak. Jadi mungkin aja dengan kehidupan Mbak yang begini dia trauma, pasti. Betul. Gitu ya, nggak usah dia Mbak aja trauma kan. Iya. Nah, jadi Mbak perlu ini bukan sekedar anak Mbak nanti diambil, habis itu pulihkan psikologis Mbak, datang ke sini ya, datang ke sini, nggak ada bayaran. Kalau ada orang bilang, nanti kamu psikolog itu mahal gitu, itu kalau Di luar ya, Bu? di luar. Kalau di sini nggak mahal karena memang nggak bayar. Jadi datangnya mahal dari mana? Cukup datang saja, janjian dulu karena kan ada jadwalnya. Jadi cukup janjian ke admin, Bu saya pengen ketemu psikolog. Janjian ke admin, patuh dengan jamnya karena ada orang lain ya kan yang harus diinin. Itu saja, gitu ya. Jadi nggak sekedar anakmu nanti kembali kamu ini karena kamu pernah punya riwayat baby blues ya. Kemarin sempat baby blues Mbak. Sindrom karena kehilangan anak ya, harusnya dipisahin. Nah, silakan terbuka kok di sini ya, begitu ya. Jadi nggak sekedar anakmu kembali kamu sudah nggak perlu PPA, enggak, silakan pakai. Ini pemerintah yang bayar dari pajak kita kok, ya silakan digunakan ya. Oke, ya udah Bismillah ya. Besok kita kesini jam 8 pagi, langsung kita berangkat ya Bu ya. ATW kita ya, kita ke provinsi sebentar, terus kita ke Pandeglang langsung ke arah itu Mbak kan sudah tahu. Iya. Oke. Ke arah Anyer ya Mbak ya. Pelabuhan. Oh ini arah Anyer. Berarti kita berangkatnya arah Anyer. Iya. Oh berarti nggak lewat sana. Oke, berarti orang provinsinya yang saya suruh ke sana. Nah iya betul. Oke. Saya kirain arahnya sana. Ada sana Bu, ke Labuan, dari Labuan nggak jauh dikit. Oke, berarti kita arah sini. Oke, nanti saya tinggal koordinasi ya. Jadi start di sini semua ya, Bu? Start dari sini semua kitanya ya. Oke. Ya udah, baik. Bismillah. Semoga agak deg-degan juga sih kan. Kemarin malam kita sampai jam berapa ya? Sampai jam setengah 10. Waktu di sana? Iya Bu, kita nyampe sini lagi jam 11, jam setengah satuan. Iya setengah satuan. Polres. Iya jam setengah satuan. Terus kita nyampe rumah jam 3, setengah 4 deh pokoknya. Kita nggak apa-apa sih kalau kayak gitu mau 24 jam di jalan karena kita udah biasa emang hidup di jalan. Tapi ya sedihnya ini kita nggak menemukan orang tersebut gitu. Nggak dikasih kesempatan kita untuk ngomong gitu. Jam 8 deh kita janjian sini ya. Baik Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Oke, makasih Mbak Nafi, yuk, semua tim sehat semua ya. Ya, iya. Yes,